Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah ketemu dengan ayahnya, Pak Ferdi Peto, bapaknya, akhirnya ayah Ruben bertemu dengan ibu dari Bertrand Peto, yaitu Ibu Vivi. Saya nggak tahu nih marganya udah ganti ke siapa. Dan di situ saya melihat ada dua episode yang ada mungkin lebih ke kalau sebelumnya ada tanya jawab. Nah, kalau di sini kayaknya ayah Ruben ini menyampaikan unek-uneknya. Ini lebih mirip saat Bertrand baru dibully saat itu. Jadi ibunya kebanyakan diam dan menangis saat ayah Ruben ini menceritakan bagaimana dia kayaknya menjadi jembatan untuk menyampaikan kekangenan dan bagaimana unek-uneknya Bertrand terhadap sang mama ini tadi. Nah, dari ini semua, apa yang akan terjadi berikutnya dan apa sih yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang didapat saat mereka berdua ini ngobrol, dan kita akan tahu bahwa ini sebenarnya adalah permasalahan yang tidak hanya terjadi kepada mereka saja, tetapi saya yakin kalian semua, orang-orang di dekat kalian pasti banyak yang mengalami satu kondisi yang serupa. Dan obrolannya di sini lebih mengarah ke yang pertama adalah kenapa ditinggalkan, kedua bagaimana perasaan Bertrand waktu akhirnya diajak ke Jakarta dan terus dia kemudian menceritakan kondisi dia saat di NTT dulu, bagaimana kerinduannya terhadap sang ibu, dan bagaimana orang-orang di sekitar ini yang dia walaupun bangga tapi ternyata memiliki keinginan juga untuk dibantu juga oleh Bertrand di sini, dan banyak yang lainnya. Sampai ada satu hal yang cukup menarik, yang ternyata Bertrand mengatakan bahwa dia ini nggak ingin ada nama Peto di namanya dia, dimana Peto adalah nama marga dari ayahnya. Nah, kita nggak usah lama, langsung akan lihat. Kalau kalian sudah nonton, kalian akan mengerti, tapi ini akan membawa nilai-nilai apa yang harus kita ambil. Nah, kalau ternyata kalian belum, silahkan menonton, segera menonton, ada di The Onsu Family. Ini adalah satu konten yang heartwarming, jadi membuat kita itu merasa bahwa bagaimana kebesaran hati ayah Ruben menerima Bertrand seutuhnya, bagaimana ternyata Bertrand datang dari sebuah keluarga yang juga satu kondisi yang nggak diinginkan oleh semua orang, dan bagaimana hancurnya hatinya yang berusaha untuk disambung-sambungkan lagi oleh ayah Ruben ini di The Onsu Family. Nah, dari kartu yang pertama yang saya lihat di sini, ternyata ada satu fakta yang ternyata kita baru tahu, kalau ternyata Bertrand ini sensitif atau orang yang termasuk berperasaan lembut. Hal ini terjadi karena ada kekerasan dalam masa lalunya itu tadi yang diceritakan, pernah didatangi orang dengan menggunakan parang sehingga dia memiliki satu trauma terhadap benda tajam, dan di situ juga diceritakan bagaimana dia berusaha untuk dia ini ketakutan terhadap banyak hal di masa lalu, mencoba untuk menginginkan banyak hal tapi dia tidak bisa mengatakan. Dan ini tampak related banget karena ternyata di situ pun ayah Ruben mengakui bahwa dirinya juga seorang pria yang sensitif, dan dia akhirnya sampai bela-belain mencatat dalam sebuah notes, membawa itu ke psikolog pribadinya, menanyakan secara langsung, dan dengan benar-benar sabar berusaha untuk bisa merekatkan hati yang sudah hancur itu tadi. Ini adalah satu hal yang luar biasa karena nggak ada satu hubungan darah apapun, tidak ada satu obligasi yang harus dilakukan, dan it could be anyone gitu. Ini sebenarnya dia bisa ngangkat anak yang lain yang kalau sudah diangkat terus ternyata aduh ini kok ternyata susah banget, terus ya udah diganti aja sama yang lain dan sebagainya. Saya sih melihat ini satu hal yang luar biasa, kebesaran hati seorang Ruben Onsu, dan nanti di ending saya yakin ini pasti akan mengarah ke sana, dan saya harap memang arahnya ke sana. Tapi yang saya lihat bahwa ternyata Bertrand ini seseorang yang memang sensitif, orang yang berusaha untuk dimengerti, tapi ternyata lingkungan di sekitarnya ini tidak berusaha untuk seperti itu. Dan memang kekerasan hidup yang dia alami ini tadi, kerasnya hidup yang dialami ini tadi, akhirnya diceritakan satu demi satu dan coba untuk diurai. Dan ini adalah satu hal yang juga kalian harus tahu, bahwa orang-orang di sekitar kalian yang terlihat biasa saja, itu bisa jadi di dalam pikiran mereka depresi, mereka memiliki banyak hal yang ingin diceritakan, dan kadang-kadang mereka hanya ingin bercerita saja dan hatinya akan langsung plong. Nah, coba untuk ketahui, bantu mereka, atau mungkin kalian semua merasakan yang sama, nah coba ceritakan segera ke orang-orang terdekat kalian, karena ini semua akan membantu kalian semua untuk bisa hidup dengan lebih baik lagi. Dan yang kita lihat lagi di sini adalah dengan banyaknya tekanan dan prasangka, ternyata ayah Ruben ini tidak pernah berpihak baik kepada bapak maupun kepada mamanya.
Dan di sini kalau ada orang yang berusaha untuk menyalahkan mereka, berusaha untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepada mereka, ini di sini dijelaskan bahwa ayah Ruben ini tidak pernah berusaha untuk berpihak kepada manapun. Jadi dia berusaha untuk adil, walaupun kontrak ditandatangani oleh bapaknya, tetapi semuanya tetap ibunya ini tadi mengetahui dan di situ dibuka semuanya. Bahkan tidak hanya itu, kita akan lihat di video yang lainnya yang ditunjukkan kalau akhirnya Bertrand dan ibunya di sini akhirnya akrab dan dilihat oleh Sarwenda di sini. Ini satu hal yang mungkin nggak ada konten lain yang seperti ini, sehingga juga kita lihat video di mana ibunya ini tadi memberikan keterangan ini akhirnya menjadi trending 1 sampai hari ini. Dan saya pikir ini adalah satu hal yang membuat kita ini harus tahu bahwa kadang-kadang semua orang memiliki alasan mereka masing-masing. Saat ayah Ruben menginterview Pak Ferry Peto nggak berusaha menghakimi, saat ayah Ruben juga mencoba untuk menginterview ibunya, juga si Mama Vivi ini juga dia tidak berusaha untuk menyalahkan. Bahkan terlihat sekali kata-katanya disusun secara berhati-hati karena Ruben masih menghormati ibunya sebagai seorang ibu kandung yang melahirkan Bertrand Peto yang sekarang ini menjadi salah satu anak kesayangannya. Dan kalau kita lihat lagi, ternyata ada satu hal yang saat ini benar-benar dijaga, satu hal yang benar-benar dipelajari, dan dia sudah menyiapkan ini dari jauh hari. Ternyata Bertrand Peto atau Onyo ini tidak ingin memakai nama Peto. Nah, di sini juga dilihat kadang-kadang Ruben pun menyebut dengan Bertrand. Nah, sampai akhirnya nama mungkin akan lebih memudahkan kalau dirubah jadi Bertrand seperti itu. Saat mungkin mereka menanyakan nama apa yang akan dipergunakan setelah nanti di belakangnya diberikan nama marga juga Onsu itu tadi, mau Bertrand putra Onsu atau Bertrand Peto putra Onsu. Nah, akhirnya dipilih untuk menjadi Bertrand Peto putra Onsu, dan ini melewati sebuah perdebatan. Nah, orang pasti akan menyangka jangan-jangan mengambil nama bapak karena memang dia benci sama mamanya atau apa, tapi ternyata ada hal yang luar biasa. Di sini ternyata dia tidak ingin memakai nama Peto itu karena dia tidak ingin menyakiti hati ibunya. Kebayang anak sekecil itu memikirkan perasaan orang tuanya, yang mana si ibu ini memang ternyata menyerahkan untuk membesarkan ini pada oma dan opanya. Ini satu hal yang luar biasa, kebesaran hati seorang Bertrand Peto, satu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang, memaafkan orang lain dan sebagainya. Dan di situ juga diceritakan bahwa ayah Ruben pun juga sering dikecewakan oleh orang lain, dan dia tidak membalas itu dengan perlakuan yang sama atau lebih buruk, tapi bahkan membantu mereka. Dan ini adalah satu hal yang saya pikir jadi nilai-nilai yang kita dapatkan saat kita menonton konten tersebut. Kebesaran hati seorang Bertrand Peto, dan kemudian dia belajar dari orang yang tepat, ayah Ruben, untuk bisa menghadapi kehidupan ini harus seperti apa. Dan akhirnya dari sekian banyak hal yang orang pertama akan mengira ini jangan-jangan terjadi satu hal yang nggak mau, atau mungkin dia malu dengan nama bapaknya atau apa, tapi ternyata dia menjaga perasaan ibunya. Ini satu hal yang luar biasa, dan ini God bless untuk anak seperti Bertrand yang masih memikirkan seseorang yang dia menghormati ibunya sebagai ibu kandung yang melahirkan dia. Dan kita melihat juga bahwa dengan dia membuat konten pertama dengan bapaknya, kemudian dengan mamanya, ini ayah Ruben ini tidak ingin antara bapak dan mamanya ini salah satunya akan dihakimi atau disalahkan. Jadi dia berusaha untuk adil, membela ibunya pun, walaupun ternyata bulian datang banyak sekali ke ibunya. Ya sebenarnya datang ke banyak, tapi yang paling banyak ke ibunya. Dan dia di sini menyampaikan juga dengan dibuatnya konten ini, dia berharap tidak ada orang yang membuli lagi, dimana semua orang memiliki alasan mereka, memiliki latar belakang mereka, memiliki banyak hal yang tidak dialami oleh orang lain, yang mereka semua ini judging orang ini tadi. Dan harapannya di sini terbuka semuanya, bahwa semuanya ini tadi karena sebuah kesepakatan yang memang mereka akhirnya bersepakat untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Dan kita akan lihat bahwa dari pertama ngobrol dengan bapak, terus kemudian dengan mamanya ini tadi, ayah Ruben berusaha untuk menjadi bijak, menempatkan diri bahwa dia tidak ingin menggantikan posisi mereka, tetap memberikan posisi bahwa ayah kandung dan ibu kandung ini tidak akan pernah terpisahkan, dan tidak akan merubah fakta bahwa Bertrand terlahir dari mereka berdua ini tadi. Dan di sini Ruben mengatakan bahwa di sini saya membantu, hanya membantu memberikan modal. Ini semua kembali kepada Onyo, dan dia yang harus berusaha sendiri. Dan ini menunjukkan satu hal yang seandainya kita bertemu dengan orang lain, dan orang lain memberikan kesempatan kepada kita, maka sebenarnya siapa yang akan bisa memberikan kesuksesan itu bukanlah orang itu tadi, tetapi diri kita sendiri. Dan kita melihat bahwa Onyo di sini dididik tidak hanya untuk
bekerja keras saja, tetapi dia juga diminta untuk berjiwa besar, menerima semua ini. Dan saat ayah Ruben bertemu dengan kedua orang tuanya, ini saya pikir adalah satu hal yang besar untuk seorang anak yang usianya belum genap 17 atau 16 tahun ini tadi. Ini adalah satu hal yang luar biasa, dan ya kita silakan kalian nonton, ada banyak hal positif yang ada di sana. Dan memang akhirnya tekanan netizen ini ternyata besar sekali, bahkan tidak hanya kepada Onyo saja, tapi juga datang untuk Ruben, untuk Tania dan Thalia yang juga istrinya, bahkan permasalahan ASI, permasalahan akhirnya masalah nama dan banyak hal yang lain. Ini yang terus kemudian menjadi banyak polemik yang muncul, sehingga orang mengatakan bahwa jangan-jangan Ruben Onsu memanfaatkan Onyo, atau ternyata uang yang diberikan ini jangan-jangan seperti apa. Di situ dijelaskan bahwa ternyata ayah Ruben ini, bahkan nanti akan saya jelaskan lagi di sini, dia harus memberikan jasa Onyo ini tadi kepada pihak tertentu dengan harga yang jauh dibandingkan pelayanan yang diberikan. Itu artinya bahwa dia benar-benar ingin menjadikan Onyo ini seseorang yang bisa menggali bakatnya, menunjukkan potensinya, dan memberikan modal dengan sesuatu yang kalau dibilang ini pasti akan besar pasak daripada tiang, tapi melihat potensi yang mungkin tidak dilihat oleh orang yang lain di sini. Dan ini adalah satu hal yang terus kemudian disalahartikan oleh orang-orang yang saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang mendukung Onyo, tetapi mereka ini ketakutan kalau ternyata Onyo ini dimanfaatkan dan akhirnya terlontar sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi juga banyak orang-orang yang memang membenci dan tidak menyukai kesuksesan orang lain, dan dia sampai ada satu contoh yang di situ bahkan menunjukkan kalau mereka bertiga ini melakukan satu hal yang sangat tidak manusiawi sekali. Dan kita akan tahu bahwa ternyata tekanannya ini besar sekali. Ini sesuatu yang mungkin juga tidak difikirkan oleh ayah Ruben, tapi ternyata harus tetap dihadapi. Dan di antara semua kesibukannya, dia sebenarnya bisa saja mengandu ini. Udah, Onyo dibalikin, atau yaudah sampai di titik ini, oke, bye-bye, terima kasih, silahkan lanjutkan sendiri. Tapi ternyata ayah Ruben tetap ada di sini, membackup Onyo apapun yang terjadi. Dan tantangannya tidak hanya itu, ayah Ruben pun harus tetap adil kepada anak kandungnya, tidak mengistimewakan Onyo, tapi juga tidak mengistimewakan anak kandungnya. Jadi akhirnya melihat bahwa sekarang Onyo masuk ke sekolah internasional, ini adalah satu hal yang menunjukkan juga bahwa nggak ada yang namanya dia membedakan. Bahkan saat ada satu obrolan di situ saat Onyo terus kemudian dicium pipinya, tapi kalau ke anak-anak yang lain itu tidak, dan Onyo menanyakan, berarti Onyo di sini dibedakan. Dan ayah Ruben benar-benar mendudukan Onyo, memberitahu sesuatu yang memang dia harus mengerti. Ini adalah satu hal yang juga kita bisa ambil. Bahkan saat seorang Ruben Onsu bisa memperlakukan anak sambung dan atau anak angkat ya, saya bilang seperti itu, dan anak kandungnya ini dengan sama, apalagi saat kita harus menghadapi anak kandung kita sendiri atau saudara kita. Ini adalah satu hal yang memang harus kita perhatikan, dan ini jadi satu nilai yang muncul dari video ini tadi. Dan akhirnya kita tahu bahwa modal yang dikeluarkan ini bahkan lebih besar daripada penghasilannya. Dan dengan semua yang difikirkan ini tadi, ayah Ruben ini melihat ada potensi yang luar biasa yang dia bisa tunjukkan. Dan ini semua kembali lagi, dia hanya membantu. Kalau Onyo tidak berusaha keras, tidak ikut juga bangun pagi, tidur pagi, melakukan banyak hal, latihan dance dan semuanya ini tadi, kita semua akan tahu bahwa ini semua tidak akan terwujud. Jadi ini semua adalah kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus. Dan saat kita melihat sesuatu di atas panggung seperti apa yang kita lihat, kita tahu bahwa ini semua adalah hasil kerja keras. Dan dengan semua ini tadi, keajaiban merubah satu anak NTT yang di situ diceritakan bahwa dari kecil anak NTT sudah terbiasa untuk membantu orang tua, berjalan jauh menuju ke sekolah, bekerja di ladang dan sebagainya. Ini dirubah, dibawa ke panggung, dan dengan kerja keras yang sama merubah ini tadi menjadi sebuah, saya pikir Onyo ini akan memiliki karir yang luar biasa. Mungkin akan menjadi sebuah legenda. Dan kalau ternyata ini berhasil dan ayah Ruben memang bisa mencetak ini dengan sempurna, saya yakin namanya bahkan akan lebih besar daripada nama Ruben Onsu itu sendiri. Ini satu hal yang kita lihat, dan kayaknya ayah Ruben mengarah ke sana dengan menggelontor banyak hal, perhatian, dana, dan semuanya kepada Onyo ini tadi. Dan akhirnya memang kalau ternyata ada banyak orang-orang yang terus kemudian masih benci, ini adalah sesuatu yang nggak bisa dirubah. Biarkan saja, memang orang seperti ini akan selalu ada. Saat ada seorang fans, maka di saat bersamaan muncullah seorang hater. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah orang yang sayang juga, tapi menyayangi dengan cara yang berbeda. Mereka ini selalu melihat ke arah negatif dari sesuatu yang ada. They always have problem for any solution. Jadi mereka ini
apapun yang akan diberikan akan selalu disalah-salahin, akan selalu dimaki-maki, akan selalu ditekan. Dan untuk seperti ini saya harap Onyo akan kuat, karena apalagi dengan kemarin itu melarang untuk menggunakan sosial media, ini nggak ada gunanya. Dan saya pikir dengan menerima hate dari mereka ini hanya akan menghalangi karir kita. Dan untuk kalian semua pun juga seperti itu, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, dan dengan semua yang kalian akan lakukan, pertanggungjawaban saja kepada diri kalian. Jangan dengarkan orang lain yang menggunjingkan kita. Tapi memang ini bukan perkara yang susah, dan ini semua memang semakin susah karena Onyo lahir dari keluarga yang memang berpisah. Broken home. Perpisahan ini memang akan selalu menghancurkan hidup sang anak ini tadi. Kalaupun ternyata ada yang bilang nggak apa-apa kalau berpisah dengan baik, anak akan tetap sehat. Apapun itu akan lebih baik kalau orang tuanya ini akan utuh dan bersama. Dan siapapun di antara kalian semua yang berpikir untuk berpisah, untuk meninggalkan anak dalam pernikahan yang terus kemudian terbelah, telepon saya dulu, kita akan ngobrol. Dan saya akan bantu, karena apapun ini, anak ini adalah satu orang yang tidak akan bisa memilih. Dan saat dia terlahir dari sebuah keluarga yang broken, dia akan tidak memiliki kesempatan yang sepenuhnya. Kalaupun ternyata dia akan sukses, maka sebenarnya dia akan lebih sukses saat keluarganya ini nggak pecah. Dan kalaupun mungkin Anda di sini mengatakan bahwa Mas Darko nggak tahu kejadiannya, suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Nah, makanya untuk itu tadi, pastikan banget kalau ini semua memang sudah tidak akan mungkin untuk dilanjutkan. Kalau masih mungkin walaupun kecil, pertahankan. Karena anak ini akan sangat berterima kasih saat mereka akan tahu mereka akan besar dan mereka akan tumbuh dalam keluarga yang terus utuh dan bersama. Dan kita akan selalu lihat bahwa yang dilakukan ayah Ruben sebenarnya ini adalah mission impossible, sesuatu yang luar biasa. Membawa seorang anak dari sebuah daerah yang jauh berbeda dengan Jakarta, dengan kebudayaan yang jauh berbeda, dengan hati yang hancur dan semua yang dimiliki. Walaupun dia memiliki bakat, tapi banyak orang yang bisa seperti ini. Tapi hanya ayah Ruben yang memiliki satu kebesaran hati untuk mengambil Bertrand, mengajaknya ke Jakarta, membalut lukanya ini tadi, merawatnya dan berusaha untuk menyatukan dan merubah dia menjadi sebuah berlian yang bersinar dengan sangat terang. Jadi saya pikir ini kayaknya ayah Ruben ini berusaha mungkin suatu saat dia akan memiliki sebuah panti asuhan. Tidak ada, mungkin tidak hanya sebuah tapi banyak. Dan panti asuhan bukan berarti orang tuanya meninggal atau apa, tapi orang-orang yang memang mereka memiliki sebuah keinginan untuk terus maju. Mereka lahir dengan sebuah kondisi yang tidak mereka inginkan, tapi mereka tetap akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang yang datang dari satu lingkungan yang lebih beruntung. Dan saya pikir ini adalah tujuannya. Mungkin nanti 2 atau 3 tahun lagi kita akan lihat ada panti asuhan Onsu seperti itu. Kita akan lihat juga banyak veteran-veteran yang lain, onyo-onyo yang lain akan lahir. Dan untuk kalian semua, ingat, untuk kalian semua yang mungkin lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan atau lahir dalam kondisi yang tidak kalian inginkan, ingat, selalu ada harapan dan hope terhadap apapun yang akan kalian nanti dapatkan. Dan ini semua hanya akan bisa didapatkan jika kalian mengulurkan tangan kalian, mengambil itu, dan kalian akan klaim itu untuk diri kalian. All the best for you, dan ingat, ini semua tujuannya adalah mengambil nilai positif dari apapun yang kita tonton di YouTube dan sosial media. Jangan kita salurkan sesuatu yang buruk yang kita rasakan, simpan untuk diri sendiri, karena sesuatu yang buruk itu pasti datang dari kita, dan sesuatu yang baik itu pasti datang dari Tuhan, sang pemilik alam semesta. Terima kasih sudah menonton konten ini, terima kasih juga sudah mensubscribe channel saya, dan sampai jumpa di konten yang berikutnya.